ada cerita bahwa haji itu sebuah tradisi di tanah Arab. Nah, di sini saya bingung, tradisi di tanah Arab kok dijadikan sebagai rujukan salah satu apa rukun Islam yang kelima. Nah, di sini saya minta mohon penjelasan dari Pak Yai bahwasanya sebenarnya haji itu eh, yang yang membuat rukun Islam itu sebenarnya siapa sih Pak Yai? Jadi di sini saya agak membingungkan apa ya haji itu tradisi Arab yang dibawa ke Indonesia. Nah, nanti di Indonesia itu dijadikan salah satu komoditi atau gimana atau memang benar-benar itu murni dari Al-Quran ataupun yang disyariatkan kepada umat Islam. Mungkin itu sedikit dari saya dan mohon maaf apabila tadi saya menyebutkan kata-kata yang kurang pas atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge nepangaken kawula keparingan asma Yai Nuri saking Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Niki pertanyaane ringan mawon, Gus. Kawula nate dipun wejang salah setunggal tiyang kanthi wejangan sanepan. Kawula nate kepanggih salah setunggaling tiyang wonten ing Sabin nalika wekdal menika, lajeng kawula ampiri, lajeng kula ajak rokokan, lajeng wonten wawan pangandikan antarane kula kalih panjenengan tiyang menika. Kula diwejang mekaten, yen sliramu arep goleki ngaji urip utawa goleki gulu akhirat, sliramu aja nggawa keranjang sing wis kebak. Keranjang sing wis kebak kuwi selehno, banjur mangkat lan tekawa nggawa keranjang sing kosong. Yen awakmu iso nggawa keranjang sing kosong, mesti awakmu oleh suket kan luwih apik lan sampurna. Lajeng tiyang wau ngendikan malih, yen awakmu arep goleki gulu akhirat, mesti Gusti Allah bakal metokake dhewe. Saderenge lawan pandikan menika bibar, kawula diwejang malih, yen sliramu urung paham utawa atimu saya peteng, tekoa marang ahli zikri, ora kelawan marang ahli ilmu lan ora ahli ibadat. Ingkang kula tangkletaken keranjang sing kosong menika tegesipun pripun? Lajeng ahli zikri niku sinten, Gus? Mekaten atur kawula, mbok bilih wonten klenar-klerun atur, kawula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keranjang sing dimaksud itu keranjang sing kosong niki lho. Yaiku ati sing kudu lepas sangka dene ilmu-ilmu dhahiriyah. Ini sering saya katakan lebih-lebih ketika saat BIMTEK setiap tahun. Jenengan kalau ingin mengaji ilmu tauhid, ketepatan jenengan gegawan ngalim ilmu syariati delening omah. Jikalau ketepatan jenengan ahli dunia sugih, DKN sugih muning omah. Jikalau ketepatan jenengan iku ahli duweni jabatan, letakkan semuanya.
iku maksude nggawa keranjang sing kosong. Sebab jikalau keranjang iku masih kebek tentang ilmu kedudukan dunia, ora bakal jenengan kali kula saged nampa ilmu iku. Apalagi ahli ilmu, Pak. Nah, cara Quran disebut ahli kitab. Nah, belum wis berani untuk mengatakan makalah Mbah Yai salah. Maca Qur'ane bletotan. Ora iso maca Qur'an. Sing disampekno pejangane iku bahasa Jawa. Bahasa Indonesia tok ora eneng Qur'an. Jadi rasa luwih alim itu muncul. Iki berarti keranjange sing digawa kebek suket wisan. Ora iso mlebu Pak ngilmu iku. Nang wong sing model kaya ngono. Enggak bisa. Mesti menolak. Makanya nyuwun sewu. Tidak ada satupun orang yang mau menerima tentang ilmu sejati ini kecuali orang itu sudah lepaskan perkara-perkara ilmu sakliyane ilmu sejati. Kecuali mereka itu yang bisa menerima. Nyun sewu lho Pak, niki pengalaman kula 26 tahun menyampaikan tentang dinat tauhid iki. Nggih mohon maaf nggih. Kula bukane kok ya curhat mboten. Ternyata yang lebih banyak menolak adalah ahli kitab. Jujur mawon. Tapi bukan berarti ahli kitab semuanya menolak. Ndak. Mayori justru yang mudah menerima itu para preman. Artinya syariat ora patek gadeg. Ora patek ono. Lah seperti ini mesti ada makalahnya ahli kitab iku ngene. Kalau kau belum syariatmu tenan-tenan api, jangan sekali-kali kau belajar ilmu hakiki. Iku makolane wong ahli kitab. Apa maksud, tujuan dan tendensi? Jenengan ben gak ngalih dulu. Dari zona kotor menuju bersih ben gak ngalih. Tapi beliau nggak merasa wong nafsu mancep no sing koyo ngono iku beliau tidak tahu. Makanya saya kasih tahu, nek kuwi gelem percaya. Itu tujuan nafsu supaya jenengan ini sampai habis umur sampean kali kula di dunia ini belum mengenal tentang ilmu sejati. Itu loh sebetulnya itu. Sampak berani berkata ngeten. Sopo sing wis kadung mlebu kelompokku kok metu murtad. Lho ada lho Pak ngeten iki Pak. Beliau nggak ngerti kalau di dalam hati beliau iku bisikan nafsu yang tidak tahu, halus banget. Saya bertanya, dikatakan syariat cukup itu sampai pundi? Ayo coba. Tidak bisa jawab. Syariatmu gak cukup, ojo belajar ilmu hakikat sih. Wong sholat ae kadang-kadang yo, kadang-kadang enggak. Lah ngoten nggih?
Pak, saya tanya. Siapa yang berani munculkan makalah ngenteni syariat ben awapik sih? Gue nek ketututan mati sinten tanggung jawab. Ayo wani ya. Oleh sebab itu dengan rasa berat hati kami katakan masa jenengan golek ilmu syariat iku wis entek. Artine masa-masa dhisik jenengan kali kula niki kantun memanfaatkan sisa umur ini untuk bertauhid. Biarlah masa-masa itu diteruskan anak putu jenengan yang masih bertarbiyah di ibtidak sanawi aliyah. Kalau masa jenengan kali kula niki Pak wis ambu lemah. Niki menurut saya lo ya. Lambe muson saenake njeplake karepe dhewe. Loh, gak saenake saya. Saya bicara fakta. Kalau kita itu dikatakan syariat belum cukup, letak kecukupannya kapan? Sampai di mana? Biar boleh untuk ngaji hakikat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jenengan walaupun ngalimo kaya apa, wajib jenengan seleh dulu kealiman sampean. Baru saged dikatakan keranjang sing sampean bawa hati ini kosong dari pengakuan-pengakuan tadi. Baru Pak ngilmu itu saged panjenengan dapatkan. Ibarat suket luwih apik-apik jenengan terima. Ngeten nek. Inilah kisahnya Nabiullah Yunus di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 mengatakan ngeten. Ketika saat ada di perut ikan, dawe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kesadaran muncul, Pak. Yalah, tiba aku kemarin oleh suket sing gak iso dipangan sapiku. Ketoke wakeh, tapi sapine gak do. Ada suket rumput yang lebih subur dan lebih baik lagi. Hewan apapun mau. Karena bagus suketnya atau rumputnya ini. Itulah ilmu tauhid. Baru bisa sambung. Kalau sudah itu jenengan kali kula trimo, baru menjadi nur tauhid dijalakno menjadi nur makrifat dinyalakno Gusti Allah, akhirnya jenengan masuk alam fana, alam makrifat. Ampun. Niku dimaksud jenengan dapat rumput yang lebih baik. Pun satu maksudnya keranjang kosong itu hati harus kosong dari perkara-perkara selain ilmu tauhid. Niki prosesing ilmu. Ngilmu itu bisa kita dapatkan pertama lewat taklim. Makanya jenengan wau saya katakan iktarib ilal muallimil akhirah. Dekatono guru akhirat itu. Supaya jenengan dapat suket sing lebih baik. Ini prosesnya, Pak. Pun. Ketika saat sudah ada di situ, mohon maaf, jenengan kali kula niki kadang-kadang menemukan masalah tentang kemakrifatan Allah yang tidak paham. Berarti golongan tengah tadi, golongan di antara am dengan khos. Lah sing gak dihisap golongan khos karena sudah lepas keakuan diri. Apa maksudnya disuruh bertanya terhadap ahli zikir, bukan ahli ilmu? Niku Quran loh Pak ya. Niku Quran tapi surat nopo saya lupa. Tolong
dibantu untuk mencari. Mengapa harus ahli dzikir? Kok gak ahli ilmu? Ngeten Pak. Ahli ilmu ikut disebut tahqiq. Ahli ilmu hakikat. Belum tentu dia itu disebut ahli syuhud. Ini yang kusebut sebagai salik niku. Salik belum disebut wasil. Wasil itu orang yang sudah sampai pada Allah. Mengapa disuruh bertanya terhadap ahli zikir? Zikir itu apa? Kesadaran. Orang kalau sudah diletakkan Allah di makom khos, kesadarannya sudah murni, pasti dia akan tahu jawabannya dari persoalan yang dia miskilkan. Poro sanak poro kadang yang disebut salik. Iku pasti Pak mengalami kebingungan dalam suluknya menemukan pelajaran yang belum paham. Nek sampean takon ahli ilmu, mboten saged jawab. Apalagi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu umum. Wah, mboten jawabannya balas. Kalau yang dimaksud ahli ilmu itu adalah ilmu am. Padahal sing sampean tanyakan itu adalah ilmu tauhid. Nggih kowah-kowah koyok ketek ketulup. Mboten saged jawab. Karena enggak ada jawaban di situ. Tidak ada jawaban. Kalau ahli tahqiq ilmu hakikat, walaupun beliaunya itu belum maksimal olehnya makrifat pada Allah, sedikit banyak itu nyerempet. Walaupun tidak maksimal 100% itu nyerempet. Karena yang jenengan tanyakan itu babakan perjalanan ruhaniah. Ini kalau sampai tanyakan ahli ilmu am, ya sampak, mohon maaf Pak, sampak lebari wong meteng, ya ora iso jawab. Ibaratnya ngeten. Kula niki guru bahasa Inggris. Lah kok jenengan tanya tentang kedudukan bahasa Arab? Saged jawab? Saged. Laksana seperti itu. Boten saged jawab. Karena ahliku itu ilmu bahasa Inggris. Mestinya jenengan iku tanya pada ahli bahasa Arab. Berhubung yang jenengan tanyakan tentang perjalanan rohaniah, maka Allah katakan tanyakanlah pada ahli zikir. Ahli yang hatinya sudah sadar segala apapun yang muncul dan timbul seluruh makhluk iku sumbere saka akune Allah pun kebaukak pun sedaya teng mriku. Mangkane nyuwun sewu kula tasik proses memaksakan Gusti Allah memaksakan diri untuk nulis kitab teles. Ditulis ning papan garing. Berarti ya sing sampean tanyakan itu sing miturut wong umum gak oleh ditulis niki dipeksa Allah kengken nulis. Kitab namine Al-Qur'anul Qadim. Kitab sing ana dodo dipeksa kongkon ngelahirno. Ya wis, kula nggih mung manut mawon. Urusan mengki resikune bagaimana wis tak serahno dhateng Gusti Allah. Pun apapun bentuknya wis kula manut apa cari Gustine. Pun dadi ahli zikir itu ahli wong sing atine sadar nang Gusti Allah. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Yai Mukhlasun Rosyid. Nama saya Sodikin
Pak Yai. Mohon maaf saya manggil Pak Yai karena Gus itu kayaknya orang kayak kecil gitu loh. Agus, bagus. Mohon maaf ya. Nama saya Sodikin. Saya dari Kendal, nganu Pak Yai. Sebenarnya ada 3 yang pengen saya minta penjelasan dari panjenengan. Yang pertama tadi sudah disampaikan dari saudara kita yang berada yang dari Banjarnegara tadi barusan ini. Ini sebenarnya pertanyaan yang minta penjelasan yang pertama itu yang saya alami kayak gitu. Untuk yang kedua yaitu terkait dengan sekedap. Yang pertama tadi ngalamin apa? Ngalamin itu loh, setelah saya mengaji dan mengenal tentang tauhid itu kayaknya hukum-hukum terkait dengan syariat itu kayak biasa-biasa saja. Nah, jadi yang dulunya itu saya setiap adzan tiba atau suara adzan itu langsung saya bergegas untuk menunaikan sholat. Cuman akhir-akhir ini setelah saya mengenal dengan ilmu tauhid ini kok beda dengan yang dulu. Jadi ya mirip yang tadi bisa ditanyakan sama yang dari Banjarnegara. Untuk yang kedua yaitu terkait dengan kemarin saya itu mempunyai teman Pak Yai. Teman saya itu seorang anggota dari di sana, dia tanya sama saya, cuman saya jawabannya itu mungkin benar atau salah. Nah ini nanti minta penjelasan dari Yai Mulason. Yaitu pertanyaannya yaitu terkait dengan tugas dan kewajiban. Jadi dia seorang anggota, pas waktu sholat Jumat dia tanya sama saya, mendahulukan sholat Jumat dulu atau dia menjaga sebagai pengaman di masjid tersebut. Nah di situ saya menjawab tak suruh melihat situasi dan kondisi. Apabila kondisi tersebut aman, tak suruh ikut sholat Jumat. Tapi jikalau kondisi masjid lingkungan tersebut itu tidak aman, saya suruh untuk menjaga keamanan. Nah, di sini saya pengen minta penjelasan dari Kiai apa yang tadi saya sampaikan terhadap jawaban yang saya sampaikan kepada teman saya itu kira-kira benar atau mungkin salah. Jadi nanti seumpama nanti saya salah, nanti saya sampaikan lagi ke teman saya. Jadi itu yang kedua ya Gus, Pak Yai. Lupa lagi. Yang ketiga yaitu terkait dengan haji. Haji itu yang di rukun Islam itu termasuk rukun Islam yang kelima. Nah, terkait dengan haji saya kok membaca dan mendengarkan di salah satu channel YouTube yaitu terkait dengan haji. Itu ada cerita bahwa haji itu sebuah tradisi di tanah Arab. Nah, di sini saya bingung, tradisi di tanah Arab kok dijadikan sebagai rujukan salah satu rukun Islam yang kelima. Nah, di sini saya mohon penjelasan dari Pak Yai bahwasanya sebenarnya haji itu yang membuat rukun Islam itu sebenarnya siapa sih Pak Yai? Jadi di sini saya agak membingungkan haji itu tradisi Arab yang dibawa ke Indonesia. Nah, nanti di Indonesia itu dijadikan salah satu komoditi atau gimana, atau memang benar-benar itu murni dari Al-Quran ataupun yang disyariatkan kepada umat Islam. Mungkin itu sedikit dari saya dan mohon maaf apabila tadi saya
menyebutkan kata-kata yang kurang pas atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan pertama harus ada mengerti landasan bahwasanya Gusti Allah wujudnya itu tidak hanya di papan sepi saja, tapi juga di papan ramai. Gusti Allah itu tidak hanya di ibadah mahdoh murni aja, akan tetapi juga di ibadah ghairu mahdoh. Fa'aina matuwalu fathamma wajhullah. Dimanapun kau berada, apapun yang kau lakukan, di depan jenengan ada wajahnya Allah. Artinya apa? Ada Pak, si salik itu diproses Allah itu syariatnya tambah kuat. Tapi beliau jadikan sebagai lahan, jalan untuk bertemu Allah di situ. Ada yang seperti itu. Dan ini biasanya disebut orang yang ditarik Allah jiwanya lewat sistem wasilun, biasanya gitu. Sehingga beliau itu walaupun tekun syariate tapi ning dodo iku wis gak merasa dirinya yang melaku. Ada yang diperjalankan Allah seperti ini. Beda yang ning awal mang syariate wis uga koyo itu sepeleh nih lah ngoten gak semangat. Yes Gusti Allah memproses jenengan teng mriku kate lapo. Ingat, si salik itu tidak boleh gontok-gontokan gara-gara beda jalan. Gak boleh. Siapa si salik bidayahnya benar, maka mesti nihayahnya benar. Artinya apa? Setat awal dia itu melakukan dzikir kalau sudah benar, maka mesti ketemu wusul atau makrifatnya. Bidayah benar bagaimana? Sudah melepaskan keakuan diri yang melakukan. Urusan diperjalankan lewat Sabtu, lewat Jumat, mboten masalah. Dilewatkan wasilun utama jedubun, urusane Gusti pun ngoten. Maka nyuwun sewu kula tangklet. Golongan-golongan thariqah sing bener iku, Pak. Golongan sing gak rebutan jamaah. Kula wangsuli golongan thariqah sing bener iku golongan sing gak rebutan akeh-akehan pengikut. Istiqomah didik jamaahnya untuk bagaimana caranya ketika khususiyah atau suluk bidayahnya benar. Mboten malah ada yang malah kunek metu teko thariqah kumur tak awam. Enggak begitu, Pak. Enggak boleh. Ngoten niku enggak boleh. Tur juga yo enggak ada udang di balik batu, enggak boleh. Sebab tujuan thariqah dihadapkan di tengah hati umat manusia itu hanya satu, litaqarrubillah waliqaihi. Mau ikut ngajak atine menungso supaya ninggalno urusan dunya ati lho ya, marek lan ketemu Gusti Allah. Lan nek keh-kehan pengikut iku dunya sih dunya wis prei urusan iki thariqah sing muktabarah itu mestinya harus gitu, Pak. Tidak hanya muktabarah secara syar'i,
sanate sambung nang Kanjeng Nabi tok ndak, tapi muktabaroh secara hakiki hati iku sambung nang Gusti iku. Mestinya gitu. Bapak Ibu, boleh berbeda jalan tapi tujuannya sama. Monggo. Kedua, saya punya teman. Yang teman itu statusnya itu sebagai penjaga keamanan. Saya menjawab atas pertanyaan di depan tadi, salah apa benar secara syariat benar. Kalau memang situasinya itu aman, mengutamakan kewajiban. Kalau situasinya nggak aman, mengutamakan keadaan. Betul jawaban jenengan. Nah terus Jumatane nanti bisa dikodok dadi sholat karena alasan syar'i. Mboten napa-napa. Alasan mungkin jenengan bisa mengenal dan mempelajari sholat khauf. Sholat yang dalam keadaan genting, perang. Nggak seperti sholat-sholat dalam keadaan aman. Misalnya ada dua soft. Soft pertama dia rukuk, soft kedua nggak boleh. Nyelesaikan sujudnya, nyelesaikan duduknya langsung naik, berdiri lagi. Baru soft yang kedua melakukan. Itu kalau mungsuhnya ada di barat. Lah mungsuhnya kalau ada di timur bagaimana? Mosok sholatnya ngadep timur. Mohon maaf karena alasan syar'i loh ya. Maka sop kedua harus menunggu sop pertama selesai dulu. Lah kalau musuhnya ada di barat di timur bagaimana? Nah, ini ada cara sendiri. Nyun sewu hakikate Pak. Gusti Allah iku gak ono kulon tok. Ya ono ono etan. Nek cara hakikate jenengan jogo karena tidak aman tadi hati sampean bisa ini wajah tuat. Ya. Nek cara jawaban dari sisi hakikat aman tok wis. Wah kuwi mau situasi aman atau tidak hatimu tetap sujud nang Allah. Sujud nang Allah. Karena tahu posisi ruhaniyah sholatnya itu bagaimana. Lah nanti jenengan bisa mengkodok kalau secara syar'i alasannya tidak aman boleh. Pun yang ketiga tentang haji ku tradisi apa ning Quran ono. Ning Quran wonten bahkan ya ada surat Al-Hajj. Ada surat Al-Hajj. Bukan tradisi. Bukan. Itu hanya berkewajiban bagi yang sudah mampu. Bahasa syariat loh nggih. Tidak wajib bagi yang tidak mampu. Ini ngandung pengertian nopo Pak? Nyun sewu. Salat hakikat itu hanya berlaku bagi wong akeh. Ahli syar'i nggak mampu. Kenapa hijab? Berarti Islamnya belum sempurna. Hakikatnya iya belum sempurna. Karena belum apa sih maknanya haji? Jenengan iki dapat undangan langsung untuk bertemu Allah langsung. Makanya tanya, dumateng dulu dhewe haji niku wis ketemu Gusti Allah ning kono. Temen tak kok ketemu sapa dulur sampe ning kono? Apa tah ketemu watu kotak papat?
atau betul-betul bertemu Allah. Sebab di situ dikatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda lan sak pituruti. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah tanpa menyekutukan, membawa persekutuan. Berarti inilah maksudnya ruh ini sudah bisa nyekseni wujudnya Allah. Kalau secara hakikat haji niku dulur-dulurku mohon maaf, kalau yang disebut bertemu Allah ini ketika jenengan sholat kok ketemu Allah berarti wis haji. Secara hakikat. Makanya dalam satu makalah hadis napa piye iku ngeten. Bagi wong miskin sing gak mampu kuwi salat berapa waktu itu padha karo wis haji. Mudeng. Ora mudeng. Wong syarate disebut hajan mabruron itu harus syarat rukunnya itu terpenuhi. Mulai tawaf, mohon maaf, sa'i lho Pak, tahallul, jamarot, itu rukun-rukunnya. Dan itu mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Cara hakikat, tawaf ngubengi Ka'bah, ngiwa mboten nengen, iku artine millata Ibrahim Hanifah. Condonge ati mung Gusti Allah. Makane ning Ka'bah Mekah mriku sing ana kidule Mekah, salate ngadep ngalor. Arah satu titik. Berarti ke akad maksudnya itu. Sangi nggih ngoten. Baina Safa wal Marwah. Lari-lari hanya mencari air. Itulah ta'allama, mencari ilmu ila sapa ilal muallimil akhirah, terhadap guru akhirat. Kalau ngidul sampai tahunan tak goleki, ketemu nih ana wong tukang meso. Ya wis ketemu sangimu. Cara Siti Hajar sudah ketemu air Zam-Zam untuk membersihkan kotoran damul wiladah, darah kelahiran. Itu tujuan enggak ngoten toh? Ya untuk mensucikan hati jenengan. Habis itu jamarot, sampean menunggu tanggal 10 untuk balang jumroh, balang setan. Ya niku balang nafsu nikmati sampean dengan kalimat tauhid la ilaha illa ana. Pun niku haji. Kalau pertanyaannya di Quran adakah? Ada, Pak. Bahkan Allah merumuskan jenengno surat, ada surat Al-Had. Wonten. Mungkin lebih jelas sih kalau kitab teles sudah tertulis di kertas garing. Oh iya bener cocote klason. Ngaten oke. Tenang mawon. Nanti kalau tidak diizini oleh Menkumham, ya tetap tak cetak buat kalangan sendiri untuk warisan anak putu kita. Ya syukur secara nasional seperti jilid 1 sampai 4 itu diizini oleh negara. Syukur. Tapi niki kira-kira gak ngerti niki. Karena langsung menyangkut urusan kitab suci umat Islam. Jadi di situ nanti ada penjabaran versi syariat Al-Qur'anul Karim, versi hakikat makrifat Al-Qur'anul Qadim. Ngoten mengki. Ben penak. Oh miturut syariat haji ku budal ning Mekah. Ngoten lho. Hakikat makrifate haji ketemu Gusti Allah mekaten.
Kasih wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Romo Yai niki pangapunten nderekenaken kula Sange Wonosobo. Nami kula Muhammad Anwar Isrofi yang pada tahun 2004 sampun WA datang panjenengan mendaftar menjadi murid, panjenengan sampun balas diterima. Nggih. Pertanyaan di sini saya mewakili teman yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang sudah bertauhid tapi masih menjalankan beberapa maksiat, terus di dalam menjalankan maksiat itu dia sadar betul bahwa apa yang dilakukan ini dari Allah. Pertanyaannya, bagaimana penjabaran untuk yang bertauhid tapi masih bermaksiat? Yang kedua, kalau nembe panjenengan aturaken dan ada penanya bahwa disampaikan akimi sholata li dzikri. Terus penanya fas'alu ahla dzikri. Terus Syekh Ibnu Atullah Askandari memberikan standar bahwa maksudul dzikri hudurul qalbi wa tadbir. Dalam bahasa umum hudur itu hadir. Hadirnya hati kepada Allah. Sedangkan Allah sendiri punya zat, punya sifat, punya af'al. Yang menjadi pertanyaan saya, hati kita itu dihadirkan ke tiga-tiganya atau dihadirkan ke salah satunya? Terus caranya bagaimana untuk menghadirkan hati kita ke tiga-tiganya? Terus yang terakhir, Rasulullah dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fa innalakum lan taqdiru qadruh. Berpikirlah kamu tentang apa yang diciptakan Allah, jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Karena sesungguhnya kalau berpikir tentang zat Allah, kita tidak akan ada kemampuan. Itu standar hatinya. Atur mawon sange kula nyuwun agung pangapunten lan nyuwun bimbingan saha penjabaranipun. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seseorang yang sudah jelas-jelas belajar tauhid kok ya secara dohir sik laku maksiat? Saya pribadi nggak wani protes, Pak. Dasar saya hanya sibuk melihat, menyaksikan keadaan yang seperti itu yang berlaku Allah. Urusan yang bersangkutan jikalau betul-betul ketiadaan dirinya makhluk melakukan ini, lalu betul-betul tidak hanya bilisan fakot mengatakan dari Allah, tapi juga rasa yang muncul itu juga sama dengan apa yang dikatakan ilmu, maka secara pandangan hakikat, ngapunten kata bukan berarti saya membenarkan orang laku maksiat dohir itu benar, betul nggih? Jujur saya tidak berani mengatakan pada Allah itu salah. Ya wis karepe. Kalau betul-betul antara ilmu dengan prakteknya keadaan rasa sama lho nggih. Beda dengan praktek antara ilmu yang dipahami nur tauhid dengan praktek gak dadi nur makrifat. Kalau ini beda, mohon maaf. Secara pandangan kacamata hakikat,
ngoten niku maksiat malah dadi maksiat. Ada maksiat yang justru menjadi taat. Seperti itu tadi. Bisakah dihukumi orang yang sudah ketiadaan dirinya? Boten saged. Ibaratnya orang tidur. Jenengan tidur, lah kok kelon nambek bojone wong. Jenengan tidur, dosa mboten? Bingung ya jawab ya? Yo gak mungkin wong turu kok kelon. Pun ngeten, pernah tak ceritakan. Dalam satu kaum niku banjir, Pak, banjir. Pak Lurah duduk kentongan. Ayo ngungsi nang masjid. Karena masjidnya dhuwur, Pak. Dhuwur. Omah niku kelep separuh. Lho ndelalah ana kemanten. Lagi dadi kemanten anyar kira-kira 1 minggu. Sampeyan ngerti toh kemanten anyar iku piye toh ya? Lah ngungsi di masjid niku sampai tidak hanya 1 hari, 2 hari, 7 hari, sampai berminggu-minggu. Ngoten niku masih WA nang istrine, Dik, jam 12 malam ini sore beduk ya. Ngerti nggih ini sore beduk? Wis paham, wis kata urem maneh. Oh nggih Mas. Lah kok ndelalah jam 12 garwane sing estri mboten tangi. Hinggoni wong wedok liya. Ni sore beduk. Pas jam 12 suaminya ke ni sore beduk. Nganggit iku istrinya. Klutik. Ngapunten Kang kathah. Basa sudah selesai, ya gak berontak, wong wedoke mboten berontak. Ya duka. Bojone sapa niku ya ora ngerti. Pokoke sing laki-laki ngiyakini iku garwane karena buktine tadi jawabane di WA, ya Mas jam 12 nanti. Lah ngoten nggih. Pagi-pagi wonten WA subuh dari istrinya. Mas sepurone nggih ketiduran tadi. Jenengan sebagai suami kaget. Loh, sapa manjo? Aku ambek sapa? Lah ngoten nggih. Bisakah hukum syar'i mengatakan haram? Ini jelas-jelas sadar melakukan. Apalagi jenengan tidur bangkong terus melakukan, mungkin mimpi, ya ta? Mimpi itu hukumnya haram mboten? Mboten. Sampai mimpi bakelon nambah bojone atau wong liya dosa mboten? Mboten. Mboten blas mimpi. Kurang jelas itu tadi dengan dilakukan dengan keadaan sadar. Tapi yakin itu garwane, ternyata mboten. Terus akhirnya sampean mikir, iya mangkane kok beda. Ngapunten Kang kata ya. Ngapunten. Bedane ya napa? Ya sembuh kuno jawabanmu. Tapi jenengan nggak sadar kalau itu bukan istri jenengan. Lho ngene kok hukum syariat. Karena faedah syar'i. Alangan kaya ngono mboten napa-napa. Mboten disengaja lho Pak nggih. Artinya tidak ada rencana ada orang lain mboten. Artinya apa? Wong sing betul-betul sudah ditaruh Allah di makom musyahadah mesti gak ngerasa awake sing nglakon ya niku maksiat jadi taat. Idza wuqi'a tatkalane den taruh sapa al arif wong sing makrifat mahalas apa mahalal maksiati fisar'i ing dalem panggonan maksiat miturut syariat iku akhirnya dadi taat di mata Allah. Tapi di mata syariat tetap maksiat. Loh kok bisa dikatakan taat di mata Allah?
Karena dia sudah kefanaan makhluk. Sinten sing saged ngukumi. Makanya kula sanjang mboten wani Pak kula protes. Kula namung sibuk iku sapa ya sing agawe. Namung ngoten. Pun satu. Nomor dua. Tentang masalah ahli zikir. Khudur barometernya itu khudurul qalbi ilallah tentang masalah dat sifat asma af'al. Khudure niku bagaimana caranya jenengan kali kula ditaruh nang dat sifat asma af'al. Ngeten Pak. Ngapunten. Ruh iku disebut ruh ketika kita posisinya ada di abid dan di salik. Itu disebut makhluk. Sifatnya makhluk ya ora iso nyedek. Mendekat mboten saged. Mendekat sendiri loh maksudnya nggih. Makhluk iku sifatnya la haula wala quwata. Bisa mendekatnya itu dan bertemu karena ilah billah, dijemput Allah. Urusan Allah meletakkan penjemputan itu ditaruh dat sifat asma Allah, urusannya Allah. Sistemnya is apa jadi Allah. Sing penting jenengan kali kula sudah tahu miftahul musyahadah. Kuncinya untuk masuk di dalam alam musyahadah yaitu dzikir. Udah laksanakan sesuai dengan petunjuk. Jenengan ditaruh nak goni sifat si iku monggo, ditaruh nangoni dat monggo, jenengan iki diuter-uterno dhisik nggih monggo, itu urusannya Allah. Gak usah dipikir. Sing penting jalanke apa dzikir rasa teng mriku. Untuk berikutnya terkait masalah tafakkar. Mikir-mikir angen-angen. Pak, angen-angene wong am dengan angen-angene wong khos beda lho Pak. Tafakkaru fi khalqillah. Ini kalau dikembalikan kepada golongan kita am, mikir-mikir iku angen-angene akal. Kalau angen-angene akal, ya mboten mampu untuk mengangen-angen dzate Allah. Makanya kalimahnya wala tafakkaru fi dzatihi atau fi dzatillah. Gak iso, gak mampu. Masalahnya. Lah wong Kanjeng Nabi Mi'raj ketika sudah sampai pada sab langit 7. Ini aja untuk sampai kepada Sidratul Muntaha, apalagi mustawa, akal disebut malaikat parkir. Mboten mampu. Apalagi buruk. Nafsu kekarepan makhluk ya harus diparkir. Mboten mampu. Tapi kalau boleh saya sarah dawuh kala wau, kalau ahli khos tafakkur yang dimaksud itu adalah rohani. Sehingga pas makhluk ikut dipikir dengan akal, zate Allah diangen-angen ambek roh. Sebab sak lebete roh, punten, di dalam roh itu ada rasa atau ihsan atau iman. Di dalam ihsan itu ada nur atau cahaya. Di dalam cahaya itu ada urip atau wujudnya Allah. Ini kan tahapannya si salik ketika suluk untuk sampai pada wusul ada di situ memangnya. Jadi roh sampean iki disandangi Allah imanul haq yang disebut sebagai ihsan. Wong Jawa rasa. Makane iki pedhepokane nata
rasa. Toton rasa kang sejati ning dodomu iku. Sebab rasa iku enggak pernah bohong. Mesti sodik, mesti bener. Nek iki degan ya rasa, nek iki jeruk rasa, wis gak iso dipindah-pindah. Artinya di dalam tubuh manusia itu ono tahapan Islam, iman, ihsan. Kalau sudah ihsan, ya tutuk rasa wis. Tinggal jenengan noto rasa iki dateng Gusti Allah. Makanya Ibnu Athaillah dawuh nang salah satu daripada makolahnya itu tahapan orang-orang si salik untuk bisa sampai ke wusul ada su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Niki noto rasa, kalau sudah ketata rasa ainul basirah, nur makrifat Allah nyalakan. Kalau sudah Allah nyalakan ketemu nur cahaya kui, mongko nyotolah wujude Allah menyatakan innani anallah. Pun selesai. Berarti si salik lulus wis. Jadi dawuh tafakkaru fi khalqillah niki kalau dimasukkan golongan kita boten ketemu. Boten ketemu. Boten saged datang Allah. Karena salah penempatan. Nung Gusti Allah wujude kok dadi kok diangen-angen akan. Ya gak ketemu. Boten ketemu. Kalau dawuh niki diterima oleh ahli khos, makom khos, baru gaduk. Sama dengan Al-Quranul Karim. Kalau alif lam mim kaf haya ain sod lan sak piturute ayat-ayat yang bersifatkan mutasabihat itu hanya Allah saja yang mengetahui. Lah apa ada ditulis? Lah apa ada ditulis al-muradu bihi illallah. Semua tafsir muhakamah, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Mundir mengatakan yang tahu cuman, kalau yang tahu cuman Allah, lah apa ada ditulis? Mestinya adanya ditulis itu jenengan meningkat. Ruhaniyah ini yang berbicara, bukan akal. Ayo, dingen-ngen lah. Kalau itu hanya Allah yang tahu. Apa ada tulis alif lam? Piye maksudnya? Wis jangan khawatir, nek kitab teles wis dadi garing kok sampean ngerti. Alif iku piye kok gak digandeng ambek lam, lam kok gandeng ambek mim karepe apa? Lam iku piye, mim iku piye, mengki sampean akan dapat keterangan itu. Wonten nggih? Tasih wonten? Cukup? Oke, pun. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun jenengan berada, apa yang sudah Allah berikan ilmu pada kesempatan malam hari ini perlu diingat. Ilmu yang sudah Allah tancapkan ning dodo sampeyan yang berupa faham disebut nur tauhid. Itu laksana pohon yang diincepno ditandur ning bumi. Wis iki nek gak sampean sirami, yang namanya pohon itu akan layu dan mati. Artinya kalau tidak jenengan praktekno ilmu iku layu. Tapi jikalau pohon ini asupannya atau sampean selalu jaga sampean sirami akan mengakar, Pak. Ngakar semakin lama semakin besar akar ini akan mengikat dengan bumi, semakin dia tinggi semakin kuat. Ilmu ini akan menjadikan keteguhan hati sampean datang Allah
Jikalau ilmu ini jenengan amalkan, akhirnya menjadi nafek, itulah menjadi nur ma'rifat. Mugi dados ilmu ingkang manfaat dhateng kita lan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.